Selamat pagi, selamat siang, selamat sore atau selamat malam, Bu Vela dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok Kezia Estefani, NIM 181414039, Milinia Frisila 181414045, dan Eldian Setiawan 181414070 akan menjelaskan mengenai telaah materi ring yang kami buat. Jadi, kami juga melihat pada buku Contemporary Algebra halaman 237 mengenai materi ring yang ada di sana. Lalu kami juga simpulkan dari materi yang Bu Vela beri pada grup PAA kelas B. Terdapat banyak himpunan yang dapat dilengkapi dua operasi biner, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian. Contohnya himpunan bilangan bulat modulo N, himpunan bilangan real, matriks, dan polinomial. Pada kenyataannya ada himpunan yang dilengkapi dengan dua operasi biner, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian. Nah, suatu konsep abstrak atau struktur aljabar abstrak dengan dua operasi biner itu disebut dengan ring. Nah, definisi ring itu misalkan suatu himpunan bilangan real adalah suatu himpunan tak kosong, dan himpunan bilangan real didefinisikan dengan dua operasi biner terhadap penjumlahan dan perkalian. Himpunan bilangan real disebut ring R dengan operasi penjumlahan A plus B dan perkalian A dikali B untuk semua A, B, C anggota bilangan real jika memenuhi yang pertama, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Ini merupakan sifat komutatif pada penjumlahan. Berikutnya sifat kedua yaitu A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah, dalam kurung A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C. Ini merupakan sifat asosiatif pada penjumlahan. Berikutnya, sifat ketiga yaitu terdapat elemen identitas yaitu 0, sedemikian sehingga A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, di mana A untuk setiap A anggota himpunan bilangan real. Yang keempat, terdapat elemen negatif A di himpunan bilangan real, sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0. Jadi negatif A merupakan elemen inverse. Sifat kelima yaitu A dikali dalam kurung B dikali C sama dengan A dalam kurung A dikali B dikali C, yang merupakan sifat asosiatif terhadap perkalian. Sifat keenam yaitu A dikali dalam kurung B ditambah C sama dengan A dikali B ditambah A dikali C, dan dalam kurung B ditambah C dikali A sama dengan B dikali A ditambah C dikali A. Atau dengan kata lain, himpunan bilangan real dapat disebut ring jika memenuhi yang pertama, terhadap operasi penjumlahan atau plus itu himpunan bilangan real dengan dilengkapi operasi penjumlahan merupakan grup abilian. Yang kedua, terhadap operasi perkalian, himpunan bilangan real dengan dilengkapi operasi perkalian merupakan semigroup, yaitu memenuhi sifat tertutup dan asosiatif. Yang ketiga, terhadap operasi penjumlahan dan perkalian, himpunan bilangan real bersifat distributif kiri dan kanan, yaitu untuk distributif kiri, untuk semua A, B, C anggota bilangan real berlaku dalam kurung A ditambah B dikali C sama dengan A dikali C ditambah B dikali C. Untuk distributif kanan, untuk setiap A, B, C anggota bilangan real berlaku C dikali dalam kurung A ditambah B sama dengan C dikali A ditambah C dikali B. Apabila pada operasi perkalian ring bersifat komutatif, maka ring itu disebut ring komutatif. Jadi kalau berlaku komutatif pada perkalian, maka disebut ring komutatif. Nah, contoh lain
dari himpunan bilangan real dengan dilengkapi operasi penjumlahan dan operasi perkalian yang merupakan ring, itu juga ada contoh ring lainnya, yaitu himpunan bilangan bulat dengan dilengkapi operasi biner penjumlahan dan perkalian, dan juga himpunan bilangan rasional dengan dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian, kemudian himpunan matriks dengan ordo n kali n, dengan setiap entry-nya itu anggota bilangan real, dengan dilengkapi operasi penjumlahan dan perkalian. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari ring. Tunjukkan bahwa bilangan bulat dalam modulo 3 merupakan ring. Kita memilih bilangan bulat dalam modulo 3 yaitu kelas ekuivalensi 0, 1, dan 2. Untuk mencari hasil dari penjumlahan dan perkalian bilangan bulat pada modulo 3, kita dapat menggunakan tabel Cayley sehingga diperoleh seperti ini. Selanjutnya yang pertama yang kita akan buktikan adalah bersifat tertutup. Berdasarkan dari tabel Cayley ini, kita memperoleh bahwa hasil dari penjumlahan dan perkalian pada bilangan bulat dalam modulo 3 terletak di dalamnya, sehingga terbukti bahwa bilangan bulat dalam modulo 3 dengan operasi penjumlahan dan perkalian bersifat tertutup. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa bilangan bulat dalam modulo 3 bersifat asosiatif terhadap penjumlahan. Ambil kelas ekuivalensi 0, 1, dan 2 yang merupakan elemen dari bilangan bulat dalam modulo 3. Yang akan dibuktikan adalah seperti berikut ini. Dan buktinya adalah 0 kelas ekuivalensi 0 ditambah dalam kurung kelas ekuivalensi 1 tambah kelas ekuivalensi 2 tutup kurung apakah sama dengan dalam kurung kelas ekuivalensi 0 tambah kelas ekuivalensi 1 tutup kurung tambah kelas ekuivalensi 2. Pada tabel Cayley yang sudah kita dapatkan, kelas ekuivalensi 1 ditambah kelas ekuivalensi 2 hasilnya adalah 0, sehingga dapat kita tuliskan kelas ekuivalensi 0 tambah kelas ekuivalensi 0 apakah sama dengan kelas ekuivalensi 0 tambah kelas ekuivalensi 1. Dalam tabel di sini kita dapat lihat bahwa kelas ekuivalensi 0 tambah kelas ekuivalensi 1 hasilnya adalah 1, sehingga dapat kita tuliskan kelas ekuivalensi 1 tambah kelas ekuivalensi 2, sehingga diperoleh dari tabel di sini juga kelas ekuivalensi 0 sama dengan kelas ekuivalensi 0, sehingga terbukti bahwa bilangan bulat dalam modulo 3 dalam operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Selanjutnya kita akan membuktikan bahwa bilangan bulat dalam modulo 3 bersifat komutatif. Ambil kelas ekuivalensi 0, 1, dan 2 yang merupakan elemen dari bilangan bulat dalam modulo 3. Akan dibuktikan bahwa A plus B sama dengan B plus A. Bukti yang pertama, misalkan A sama dengan kelas ekuivalensi 0 dan B sama dengan kelas ekuivalensi 1, maka kita dapatkan hasilnya adalah kelas ekuivalensi 1 sama dengan kelas ekuivalensi 1, sehingga terbukti bahwa A plus B sama dengan B plus A. Selanjutnya, misalkan A sama dengan kelas ekuivalensi 1 dan B sama dengan kelas ekuivalensi 2, kita akan membuktikan A plus B apakah sama dengan B plus A, dan didapatkan hasilnya adalah kelas ekuivalensi 0 sama dengan kelas ekuivalensi 0. Sehingga terbukti bahwa A plus B sama dengan B plus A. Selanjutnya, misalkan A sama dengan kelas ekuivalensi 0 dan B sama dengan kelas ekuivalensi 2, kita akan membuktikan A plus B apakah sama dengan B plus A. Di sini kita dapat memperoleh hasil kelas ekuivalensi 2 sama dengan kelas ekuivalensi 2, sehingga terbukti bahwa bilangan bulat dalam modulo 3 dengan operasi penjumlahan bersifat komutatif. Selanjutnya, saya akan melanjutkan pembuktian yang keempat,
yaitu terdapat elemen identitas yang dilambangkan dengan lambang O di sini sedemikian sehingga jika A ditambahkan dengan O sama dengan O tambah A sama dengan A, yang mana semuanya ini adalah merupakan elemen bilangan bulat modulo 3. Nah, dari tabel Kelly yang di atas tadi yang sudah dibahas teman saya tadi, terlihat bahwa elemen identitas himpunan bilangan bulat modulo 3 pada operasi penjumlahan adalah kelas ekuivalensi 0. Nah, jadi karena dari tabel Kelly-nya itu sudah terlihat jelas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa ini terbukti. Nah, jadi selanjutnya untuk pembuktian yang kelima. Nah, terdapat elemen negatif A pada himpunan bilangan bulat modulo 3 sehingga A ditambah negatif A sama dengan kelas ekuivalensi 0. Nah, elemen negatif A disebut juga elemen inverse pada operasi penjumlahan. Nah, dari tabel Kelly yang sudah dibahas tadi diperoleh bahwa kelas ekuivalensi 0 ditambah kelas ekuivalensi 0 itu sama dengan kelas ekuivalensi 0. Nah, dari tabel juga terlihat bahwa inverse dari kelas ekuivalensi 0 ini sama dengan kelas ekuivalensi 0. Nah, jadi untuk penjumlahan antara kelas ekuivalensi 1 ditambah kelas ekuivalensi kedua sama dengan kelas ekuivalensi 0, yang mana inverse dari kelas ekuivalensi 0 sama dengan kelas ekuivalensi 2. Nah, jadi berikutnya itu kelas ekuivalensi kedua ditambah kelas ekuivalensi 1 sama dengan kelas ekuivalensi 0, yang mana untuk inverse dari kelas ekuivalensi 2 itu sama dengan kelas ekuivalensi 1. Nah, jadi dari hasil tabel Kelly dapat disimpulkan bahwa terbukti setiap elemen himpunan bilangan bulat modulo 3 memiliki elemen inverse pada operasi penjumlahan. Nah, selanjutnya itu kita akan membuktikan bahwa himpunan bilangan bulat modulo 3 ini memiliki sifat asosiatif pada perkalian. Nah, untuk membuktikannya ini kita ambil sembarang, misalnya kelas ekuivalensi 0, kelas ekuivalensi 1, dan kelas ekuivalensi 2, yang mana semua kelas ini merupakan elemen himpunan bilangan bulat modulo 3. Nah, jadi akan dibuktikan bahwa jika kelas ekuivalensi dikali dengan dalam kurung kelas ekuivalensi 1 dikali kelas ekuivalensi 2 sama dengan dalam kurung kelas ekuivalensi 0 dikali kelas ekuivalensi 1 tutup kurungnya tadi, dan definisi yang ada merupakan sifat asosiatifnya di sini, dan di sini kan belum tentu terbukti gitu, karena jadi untuk membuktikannya ini kita bisa menggunakan tabel Kelly yang sudah kita gunakan tadi. Nah, yang pertama-tama itu kita lihat hasil perkalian antara kelas ekuivalensi 1 dikali kelas ekuivalensi 2 sama dengan jika di tabel Kelly itu hasilnya adalah kelas ekuivalensi 2. Nah, jadi kita tulis di sini, begitu juga ruas kanannya. Nah, jadi setelah menemukan hasil yang seperti ini, kita lihat lagi di tabel Kelly itu berapa sih nilai kelas ekuivalensi 0 dikali kelas ekuivalensi 2. Nah, ternyata di dalam tabel Kelly itu hasilnya itu kelas ekuivalensi 0. Nah, begitu juga di ruas kanannya juga, dan ternyata ini
sama, sehingga terbukti bahwa himpunan bilangan bulat modulo 3 bersifat asosiatif. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan bahwa himpunan bilangan bulat modulo 3 itu memiliki sifat distributif kiri dan kanan. Oke, untuk membuktikannya, kita bisa ambil sembarang A, B, C, yang mana ini semua adalah elemen himpunan bilangan bulat modulo 3 yang akan dibuktikan tentunya. Nah, tadi akan dibuktikan kan sifat distributif kiri dan kanan. Nah, bentuknya itu seperti ini. Untuk membuktikannya kita bisa menggunakan unsur-unsur yang ada atau kelas-kelas yang ada pada tabel Kelly yang sudah kita gunakan dari tadi untuk membuktikan. Nah, jadi misalnya kita di sini kita gunakan kelas ekuivalensi 0 dikali dengan dalam kurung kelas ekuivalensi 1 ditambah kelas ekuivalensi 2 sama dengan dalam kurung kelas ekuivalensi 1 ditambah kelas ekuivalensi 2 dikalikan kelas ekuivalensi 0. Nah, jadi dari tabel Kelly ternyata diperoleh penjumlahan antara kelas ekuivalensi 1 dan kelas ekuivalensi 2 adalah kelas ekuivalensi 0. Nah, ditulis dan begitu pula di ruas kanannya. Nah, jadi sama caranya tadi kita lihat juga di tabel Kelly perkalian antara kelas ekuivalensi 0 dengan kelas ekuivalensi 0 itu berapa? Nah, ternyata hasilnya itu kelas ekuivalensi 0. Dan di ruas kanan juga kita lakukan seperti itu sehingga diperoleh kelas ekuivalensi 0 sama dengan kelas ekuivalensi 0. Nah, untuk lebih jelas lagi kita gunakan atau kita pilih lagi nih kelas yang lainnya. Misalnya kita pilih kelas ekuivalensi 1 dikali dalam kurung kelas ekuivalensi 0 ditambah kelas ekuivalensi 1 sama dengan dalam kurung kelas ekuivalensi 0 ditambah kelas ekuivalensi 1 dikali kelas ekuivalensi 1. Nah, jadi di sini terlihat bahwa dari tabel diketahui nilai ini sama dengan kelas ekuivalensi 1. Nah, begitu juga di ruas kanannya, sehingga diperoleh kelas ekuivalensi 1 sama dengan kelas ekuivalensi 1. Nah, juga dengan masih contoh yang sama supaya lebih paham lagi, kita misalkan pilih kelas ekuivalensi 0 dikali dengan harusnya di sini ada operasi perkaliannya itu merupakan kita simbolkan titik. Mohon maaf lupa ditulis. Nah, jadi dikali dalam kurung kelas ekuivalensi 2 ditambah kelas ekuivalensi 0 sama dengan dalam kurung kelas ekuivalensi 2 ditambah kelas ekuivalensi 0 dikali kelas ekuivalensi 1. Nah, jadi dari tabel Kelly kita lihat hasil dari penjumlahan ini itu berapa. Ternyata hasilnya kelas ekuivalensi 2. Nah, jadi ruas kanannya juga sama, kita lihat lagi di tabel Kelly-nya itu berapa, ternyata sama, hasilnya itu kelas ekuivalensi 2. Nah, sama juga kita lihat hasil dari perkalian antara kelas ekuivalensi 1 dengan kelas ekuivalensi 2 itu berapa di tabel Kelly, dan ternyata di tabel Kelly itu terdapat hasilnya itu kelas ekuivalensi 2 dan ternyata di ruas kanannya juga sama. Nah, dari ketiga persamaan ini, maka himpunan bilangan bulat modulo 3 bersifat distributif. Nah, karena memenuhi syarat ring, maka
himpunan bilangan bulat modulo 3 merupakan ring. Nah, contoh dari contoh yang sudah kita buktikan di atas tadi, untuk memperlihat bahwa dia bersifat distributif, maka kita bisa menunjukkan bahwa himpunan bilangan bulat modulo 3 adalah ring komutatif dengan sebuah contoh yaitu misalnya A dikali B sama dengan B kali A, ambil kelas, misalnya kelas ekuivalensi 0, kelas ekuivalensi 1, kelas ekuivalensi 2 yang merupakan elemen himpunan bilangan bulat modulo 3 dan yang mana jika kelas ekuivalensi 0 dikali kelas ekuivalensi 1 sama dengan kelas ekuivalensi 1 dikali kelas ekuivalensi 0, yang mana hasilnya itu merupakan kelas ekuivalensi 0. Dan kelas ekuivalensi 1 dikali kelas ekuivalensi 2 sama dengan kelas ekuivalensi 2 dikali kelas ekuivalensi 1, yang hasilnya itu kelas ekuivalensi 2. Dan selanjutnya kelas ekuivalensi 2 dikali kelas ekuivalensi 0 sama dengan kelas ekuivalensi 0 dikali kelas ekuivalensi 2, yang hasilnya itu kelas ekuivalensi 0. Nah, maka dari pernyataan ini diperoleh himpunan bilangan bulat modulo 3 komutatif terhadap perkalian berdasarkan definisi ring komutatif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan bilangan bulat modulo 3 merupakan ring komutatif. Nah, jadi sekian pembuktian yang sudah kelompok kami jelaskan. Semoga membantu pemahaman teman-teman.